Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Alhamdulillah, Aba wa umat sekalian, wali santri Kutab Rumah Quran yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum semuanya. Kita kembali bertemu di kajian akidah bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Abdul Amin hafizahullah ta'ala, yang kita hari ini masih insya Allah membahas kitab Syarhus Sunnah, yang ini kita jadikan kurikulum di sekolah kita, yaitu terutama untuk level akidah yang ketiga ya, kalau di tahapan dari TK, kemudian SD kelas 1 ya, kemudian kelas 2, kemudian kelas 3 ya. Jadi ini tahapan level yang ketiga, yaitu membahas kitab Syarhus Sunnah. Nah, kita harapkan dari kajian ini, kan ini ada teman-teman yang mungkin baru gabung ya, wali santri baru. Kajian ini kita adakan agar antum semuanya itu bisa mengajarkan sendiri kepada anak-anak jenengan di rumah ya. Selain kita nanti juga akan memperkuat ketika mengajarkan anak-anak di sekolah. Tapi untuk menyikat waktu, kita persilakan Ustazuna Ustaz Abdullah Amin hafizahullah ta'ala untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani, salah satu murid terbaik Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, di mana kita telah membahas sebelumnya tentang Al-Quran dan bahwa Al-Quran adalah merupakan salah satu di antara firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran berasal dari sisi Allah, bukan makhluk yang bakal sirna, akan tetapi kalamullah. Al-Quran adalah salah satu dari kalamullah, dan kalamullah, firman Allah, adalah bagian dari sifat Allah. Salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berbicara, memiliki kalam. Dan sifat-sifat itu, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, terus akan ada senantiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat-sifat itu bukanlah lain dari Allah.
Akan tetapi sifat itu adalah merupakan sesuatu yang melekat, yang tetap ada pada yang memiliki sifat tersebut, tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sifat manusia, sifat makhluk. Maka sifat itu bukanlah sesuatu yang berbeda atau selain dari yang disifati, karena sifat itu senantiasa berada pada yang disifati, tidaklah bisa dipisahkan. Sebagaimana misalnya sifat salah satu di antara benda atau makhluk, manusia yang berkulit putih, berkulit hitam, maka sifat itu tidak bisa dipisahkan dari orang tersebut. Sifat hitam, kulit yang hitam, yang putih, maka tidak akan bisa dihindarkan. Manusia berbicara, maka sifat berbicara tidak akan bisa dipisahkan dari manusia. Meskipun kita memahami perbedaan antara zat dengan sifat, maka demikianlah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berakal dengan mudah bisa memahami perbedaan antara sifat dengan zat. Akan tetapi sifat dan zat ini sesuatu yang meskipun berbeda tetapi tidaklah bisa dipisahkan. Sebagaimana sifat kalamullah juga tidak bisa dipisahkan dari Allah. Sifat itu azali sebagaimana keazalian Allah, dan sifat itu abadi sebagaimana abadinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini karena banyak di antara kelompok sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kalamullah. Banyak di antara manusia yang tersesat dan terjerumus ke dalam kesalahan dan kesesatan di dalam memahaminya. Hingga sebagian di antara kelompok tersebut, yaitu Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk dan bukan kalamullah. Atau mereka mengatakan bahwa kalamullah atau Al-Quran ini adalah Allah ciptakan. Ini Allah ciptakan. Kalamullah itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Baitullah, rumah Allah. Sebagaimana juga Naqatullah, unta Allah, dan yang lainnya. Sebagaimana makhluk-makhluk yang lain, sehingga dinisbatkan kepada Allah sebagai makhluk, nisbat makhluk kepada penciptanya. Nah, ini yang berbeda antara sifat dengan makhluk. Penisbatan kepada Allah bisa jadi seperti halnya rumah Allah, Baitullah, Ka'bah. Nah, ini khalqullah, ciptaan-ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda ketika disebutkan tentang qudratullah, kemahakuasaan Allah. Berbeda dengan sifat keesaan Allah, sifat kasih sayang Allah, dan sifat-sifat yang lainnya. Maka tidak bisa disamakan
antara penisbatan sifat dengan penisbatan makhluk kepada Allah. Penisbatan makhluk kepada Allah untuk memuliakan makhluk. Dan makhluk adalah sesuatu yang berbeda, terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ka'bah, kemudian manusia, makhluk Allah, dan seluruh ciptaan Allah terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Antara khalik dengan makhluk. Tetapi penyandaran sifat kepada Allah ini adalah penyandaran yang berbeda dengan penyandaran makhluk kepada penciptanya, kepada Allah SWT sebagai pencipta. Tetapi itu adalah nisbat sifat kepada yang disifati atau yang memiliki sifat, yaitu Allah SWT, yang tidak bisa dipisahkan antara sifat itu dengan Allah. Demikianlah juga sifat-sifat Allah yang lain. Maka pagi ini kita akan membahas tentang sifat-sifat secara umum, sifat-sifat Allah secara umum selain dari kalamullah, meskipun masih berkaitan dengan kalamullah, karena pembahasan ini pembahasan yang sangat penting, dan kesalahan di dalam memahami hal ini menyebabkan banyak kelompok itu tersesat dan terjerumus ke dalam berbagai kesalahan yang fatal akibat tidak memahami perbedaan antara nisbat makhluk kepada khaliknya, penciptanya, dan nisbat sifat kepada mausuf, kepada yang disifati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Al-Muzani, beliau melanjutkan pembahasan tentang kalamullah dengan sifat-sifat Allah secara umum atau lebih luas, lebih jauh lagi berbicara tentang sifat Allah. Beliau mengatakan, wa kalimatullah wa qudratullah, kalimat-kalimat Allah, qudratullah, ini sebagaimana juga kekuasaan atau kemahakuasaan Allah, wa na'tuhu wa sifatuhu, demikian juga seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah kamilatun, adalah sifat-sifat yang sempurna. Kalimat Allah sempurna, kemahakuasaan Allah kamilatun, sempurna semuanya. Ghairu makhluqatin, dan itu semuanya bukan makhluk. Semuanya bukan makhluk. Daimatun azaliyatun. Ini. Dan sifat-sifat itu bersifat daimatun, daimah selamanya, senantiasa ada pada Allah. Azaliyatun, dan azali. Ini kesenantiasaan itu ada sifat abadi atau sifat kesenantiasaan di masa lampau yang disebut dengan azali. Nah, ini harus kita fahami. Dua-duanya memiliki makna kesenantiasaan. Azali itu bersifat senantiasa, tetapi di masa yang telah lampau. Artinya tidak berpermulaan. Ini namanya azali dalam bahasa Arab. Azal, yaitu sesuatu yang memiliki sifat tidak berpermulaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan seluruh sifat-sifat Allah itu adalah sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keberadaan Allah. Adanya sifat itu sesuai dengan keberadaan Allah. Karena keberadaan Allah, zat Allah itu azali, yaitu senantiasa ada dan tidak pernah tidak ada, yaitu kesenantiasaan di masa lampau. Ini artinya tanpa permulaan, tidak berpermulaan, azali. Dan yang kedua, kesenantiasaan di masa
yang akan datang. Yang disebut dengan abadi. Jadi abadi yang sudah menjadi bahasa kita itu adalah bahasa Arab yang artinya kesenantiasaan selamanya. Yang artinya selamanya, abadi, kesenantiasaan di masa yang akan datang. Artinya tidak berakhir. Tidak berakhir. Nah, di antara sifat Allah al-awwal wal-akhir, yang awal dan yang akhir. Maksudnya, yang awal itu tidak ada sebelumnya sesuatu apapun sebelum Allah. Ini artinya Allah itu senantiasa ada, sifatnya azali. Al-awwal maksudnya adalah bahwa Allah azali. Wal-akhir, dan Allah yang terakhir. Laisa ba'daka syai', yang artinya yang tidak ada setelah Allah itu sesuatu, artinya abadi. Tidak ada yang abadi pada zatnya kecuali karena keabadian Allah Subhanahu wa taala. Sifat hakiki Allah itu adalah abadi. Dan Allah Maha Kuasa untuk menghentikan keabadian makhluknya. Jika Allah menghendaki, maka dihentikan. Apapun yang Allah kehendaki pada makhluk berhenti, maka berhenti. Tetapi Allah menghendaki sebagian di antara makhluk yang Allah ciptakan diberikan sifat abadi. Tetapi sifat abadi itu adalah pemberian Allah. Pemberian Allah Subhanahu wa taala pada makhluk tersebut. Dan tidak semua makhluk itu bersifat abadi. Yang bersifat abadi pun itu adalah pemberian dari Allah, kehendak Allah, kemahakuasaan Allah. Allah menghendaki sebagian makhluk Allah jadikan abadi. Jadi jika dibagi antara zat-zat yang memiliki sifat dari sisi azali dan abadinya, terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi abadi dan azali, maka Allah azali dan abadi. Lidzatihi, pada zatnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hakiki, bukan pemberian, yaitu sifat azali. Dan yang kedua, sifat abadi. Ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat Allah hanya ada pada Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang sifatnya abadi, tetapi tidak azali. Tidak azali. Karena yang azali hanyalah Allah. Ini sifat azali ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah. Tidak ada satupun makhluk yang azali. Ini tidak ada sifat makhluk dan sifat makhluk yang azali. Semuanya itu berpermulaan, ada awalnya, ada permulaannya. Nah, ini makhluk. Sehingga yang tidak berpermulaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah. Adapun abadi ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang secara hakiki memiliki sifat, memang yang asli memiliki sifat abadi adalah Allah. Adapun makhluk yang memiliki sifat abadi itu adalah karena kehendak Allah. Allah menghendaki di antara makhluknya dijadikan abadi oleh Allah dengan keabadian Allah. Seperti surga, ini kemudian
manusia penghuni surga, ahlul jannah. Ahlul jannah. Nah, ini yang terus selamanya. Demikian juga neraka bagi orang-orang yang kafir. Maka dijadikan abadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada makhluk yang memiliki sifat tidak azali. Jelas tidak azali adalah sifat makhluk semuanya. Dan yang kedua tidak abadi. Jadi ada makhluk yang tidak azali dan tidak abadi. Dan ini seperti binatang, matahari, rembulan, ini kemudian langit, yang nanti pada hari kiamat Allah akan melipatnya. Matahari dan rembulan pun juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini kemudian kematian, ini dunia seisinya ini tidak abadi. Ada apa? Sifat fana. Ini. Dan Allah mensifati kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada di atas bumi ini. 'Alaiha. Jadi yang ada di atas bumi itu sifatnya fana. Nah, ini yang sebagian salah faham bahwa seluruh makhluk itu fana. Nah, fana itu yang berbeda dengan sifat abadi. Nah, ini bersifat abadi. Kullu man 'alaiha fan, ini setiap yang ada di atasnya itu fana. Tentunya di atas bumi ini. Nah, ini. Nah, ini adalah perbedaan antara sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat makhluknya. Jadi ini yang membedakan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi keabadian, ini adalah memiliki sifat azali dan abadi. Maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat daimatun. Seluruh sifat-sifat Allah termasuk kalimat Allah, kalamullah, itu adalah sifatnya daimatun azaliyatun. Daimat azaliyat, senantiasa ada, senantiasa akan terus ada, azaliyah dan tidak berpermulaan. Ini. Nah, kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalimat Allah Subhanahu wa taala disebutkan terbagi menjadi dua bagian. Kalimat Allah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kalimat kauniyah atau qadariyah, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah, kalimat Allah maksudnya, apabila menghendaki sesuatu, cukup Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kun fayakun, maka jadilah apa yang Allah kehendaki itu. Nah, ini kalimat Allah yang Allah ucapkan. Ini ketika menghendaki untuk menciptakan sesuatu, maka jadi. Allah hanya memerintahkan kun, jadi, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Apabila Allah menghendaki terjadi proses pada penciptaan itu, maka Allah ciptakan dengan proses sesuai dengan kehendak Allah, seperti penciptaan manusia, keturunan Adam alaihissalam. Allah menghendaki tidak sebagaimana Nabi Adam. Adapun Nabi Adam, Allah sendiri yang menciptakan dengan kedua tangannya, tanpa bantuan makhluk. Tidak perlu bantuan Allah SWT. Allah Maha Kuasa. Bahkan ketika Allah menciptakan malaikat dengan berbagai tugas
bukan berarti Allah tidak mampu melaksanakan apa yang Allah tugaskan kepada malaikat. Akan tapi demikianlah memang kehendak Allah. Allah menghendaki menciptakan malaikat Jibril untuk menjadi utusan yang membawa wahyu kepada para nabi dan rasul. Apakah Allah tidak mampu dan tidak kuasa untuk langsung memberikan wahyu kepada makhluknya, kepada para nabinya? Allah Maha Kuasa. Akan tapi memang demikianlah kehendak Allah. Allah menghendaki untuk menciptakan Jibril sebagai pembawa wahyu. Allah menciptakan seluruh malaikat yang menjaga neraka, yang menjaga surga, yang memikul arsy-Nya, dan berbagai tugas malaikat. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, dan Allah menciptakan seluruh makhluk termasuk malaikat, termasuk arsy, surga, neraka. Itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan kehendak Allah. Bukanlah ketika Allah menciptakan para malaikat dengan berbagai tugasnya, Allah tidak mampu melakukannya. Allah Maha Kuasa, dan Allah Maha Kuasa untuk menciptakan berbagai makhluk yang menjalankan tugasnya. Masya Allah. Nah, kalimat Allah hanya satu saja jika menghendaki, yaitu kun, maka jadilah. Maka ini disebut dengan kalimat qadariyah, kalimat kauniyah. Ini kalimat penciptaan Allah. Ketika menghendaki sesuatu terjadi, maka Allah tinggal mengucapkan perintah saja. Kun, jadilah. Maka jadi. Adapun yang kedua, kalimat syar'iyah. Kalimat syar'iyah inilah yang diantaranya adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul, yang berisi perintah, larangan, hukum-hukum, berita yang ada di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim. Di antaranya Al-Qur'anul Karim. Ini kalimat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan kalimat syar'i. Istilah yang disebutkan para ulama. Nah, istilah ini untuk memahamkan, untuk memudahkan pemahaman kita terhadap kalimat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bagian dari sifat. Nah, ini bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seluruh kalimat-kalimat Allah, baik itu kalimat kauniyahnya maupun kalimat syar'iyahnya, ini yang berisi perintah dan larangan kepada manusia, yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, di antaranya Al-Quran yang terakhir, firman Allah SWT yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah. Maka kalimat ini semuanya disifati dengan kamilatin, sempurna, ghairu makhluqat. Ini tidaklah itu semuanya adalah makhluk. Ini sebagaimana Nabi bersabda, man nazala manzilan summa qala, barang siapa yang mampir di suatu tempat kemudian mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Nah, ini disifati dengan tamah yang maknanya kamilat, sempurna. Bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Allah ciptakan, apa yang telah Allah ciptakan. Allah menciptakan keburukan bukan untuk keburukan, tapi Allah menghendaki penciptaan keburukan itu ada hikmah di balik penciptaan itu. Maka penciptaan keburukan bukanlah satu keburukan, tetapi adalah sebuah kebaikan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan apapun yang Allah kehendaki, menciptakan kebaikan, menciptakan keburukan. Tetapi penciptaan Allah, ketika Allah menciptakan keburukan, maka itu bukanlah keburukan, tetapi kebaikan. Ini iblis makhluk yang buruk, tetapi Allah menciptakan iblis bukanlah keburukan,
tetapi ada hikmah yang besar di balik penciptaan iblis dan seluruh syaitan. Penciptaan neraka bukanlah kebaikan, bukanlah keburukan, karena ada hikmah di balik penciptaan neraka. Dan demikianlah seluruh keburukan yang dirasakan atau yang ada pada makhluknya seperti penyakit dan makhluk-makhluk yang membahayakan, mencelakakan, yang membuat kerusakan. Ini semuanya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di alam semesta ini, di dunia ini selain ciptaan Allah. Semuanya ciptaan Allah. Allah menghendakinya. Allah menghendaki menciptakan penyakit, menciptakan apapun keburukan yang ada di dunia ini. Ini adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sempurna penciptaan Allah. Nah, disebutkan di sini, maka barang siapa yang mampir di suatu tempat dan mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, mengucapkan kalimat ini, lam yadurruhu syai', tidak akan membahayakan baginya apapun itu. Hatta yartahila min manzili dalika, hingga dia berpindah pergi dari tempat itu. Jadi kalau seorang itu mampir dalam perjalanan safar kemudian mengucapkan doa ini, dan ini adalah doa perlindungan yang juga disyariatkan untuk kita baca pagi dan sore, pagi dan petang, habis subuh sampai matahari terbit, maka disunnahkan, disyariatkan untuk berzikir pagi sore. Salah satu yang dibaca adalah ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca ini, maka termasuk juga ketika mampir, mau hendak tidur atau mampir di suatu tempat, maka kita dijaga oleh Allah hingga kita meninggalkan tempat itu. Masya Allah. Jadi ini kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalimat Allah itu sempurna, artinya tidaklah ada kekurangan sama sekali, karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun sifat Allah, tidak ada yang cacat, sempurna, tidak ada sedikit pun cacat, sedikit pun sama sekali tidak ada cacat. Sifat penciptaan Allah tidak ada cacatnya. Allah menciptakan cacat, Allah menciptakan makhluk yang cacat dan kecacatan yang ada pada makhluk, maka penciptaan Allah itu tidak ada cacatnya. Maksudnya kemaha ciptaan Allah sempurna. Allah maha pencipta dan itu sempurna. Sifat kemaha penciptaan Allah itu sempurna. Masya Allah. Ini yang dimaksudkan kesempurnaan adalah sifat Allah, sifat maha pencipta, sifat maha pemberi, sifat maha rahman, maha rahim, maha karim, sifat maha memberi, ini maha dermawan. Maka ini semuanya sifat yang sempurna. Masya Allah. Nah, dalam Al-Quran disebutkan, dan ini berkaitan dengan kalimat syar'i yang tadi sudah dibagi. Kalimat itu ada dua, kalimat kauni dan kalimat syar'i. Kalimat kauni, perintah Allah ketika ketika menghendaki sesuatu tinggal mengucapkan kun. Ini kalimat kauni. Kalimat syar'i yaitu diantaranya adalah firman Allah kepada yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, termasuk Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran disifati oleh Allah, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidaklah ada, tidaklah didatangi, tidaklah menimpa Al-Quran sesuatu yang batil. Artinya nggak ada di dalam Al-Quran itu kebatilan, nggak ada kesalahan, nggak ada yang salah sehingga perlu dikoreksi. Nah, ini yang perlu didudukkan. Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang mansuh hukumnya,
Ini hukum yang mansukh bukanlah berarti itu kekurangan. Oh, dimansuh sehingga yang sebelumnya ada kekurangan. Tidak. Hukum Allah sempurna. Tetapi hukum itu sesuai pada masanya sebelum dimansuh. Dan hukum yang datang setelahnya juga sempurna. Hukum yang memansuhkan hukum yang sebelumnya itu juga sempurna. Sehingga kedua hukum Allah SWT ketika terjadi perubahan, maka semuanya itu sempurna. Hukum misalnya salah satu di antaranya hukum ketika disyariatkan atau ditetapkan hukum pada Bani Israel, artinya di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat dan termasuk Injil, karena Injil tidaklah merubah Taurat, tidaklah merubah syariat yang ada pada Taurat, bahkan menambahkan saja, bukan merubah. Nah, di dalam Taurat terdapat beberapa perkara yang diharamkan. Di antaranya adalah diharamkan ikan yang tidak bersisik. Jadi di dalam Taurat itu terdapat syariat. Nah, ini dulu Bani Israel di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa terdapat syariat, yaitu tidak boleh memakan ikan yang tidak bersisik. Jadi yang dibolehkan dimakan oleh Bani Israel adalah ikan yang bersisik saja. Sehingga ikan yang tidak bersisik seperti belut, lele, dan yang lainnya, apalagi patin, hiu, dan seterusnya, maka itu semuanya tidak boleh dimakan. Tetapi di dalam syariat Rasulullah SAW semuanya itu dihalalkan. Al-hillu maitatuhu, halal bangkai laut. Apapun yang hidup di laut, bangkainya itu adalah halal. Nah, ini syariat yang berbeda. Maka semuanya sempurna. Pada saat diharamkan, maka syariat itu, firman Allah yang ada di dalam Taurat waktu itu sempurna. Tetapi kemudian dimansuhkan dengan hukum yang baru, maka hukum yang baru itu juga sempurna. Tidak ada yang kurang. Al-Quran, maka demikian halnya. Tapi Taurat dan Injil oleh Allah Subhanahu wa taala memang ditetapkan hanya berlaku pada masanya Nabi Musa alaihissalam. Dan Injil berlaku pada masanya Nabi Isa. Ketika datang Rasulullah, maka sudah tidak berlaku apa yang ada di dalam Taurat dan Injil. Memang sudah demikian ketetapan Allah, tidak berlaku. Yang berlaku adalah Al-Quran sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Nah, sehingga tidak ada kebatilan. Hanya saja kebatilan itu berasal dari tangan-tangan manusia yang merubah Taurat dan Injil. Nah, Taurat dan Injil tidak dijamin bahwa nanti akan terjaga sampai akhir zaman, tidak. Karena dirubah oleh kaum Yahudi dan demikian juga kaum Nasrani yang mengubah apa yang ada dalam Taurat dan Injil. Karena memang Allah tidaklah menjamin, tetapi Al-Quran ini dijamin oleh Allah SWT. Keotentikannya terjaga, tidak akan ada yang bisa merubahnya kapanpun dan dimanapun. Maka la ya'tihil batil min baini yadihi wala min khalfihi, tidak akan bisa didatangi oleh kebatilan sebelum ataupun setelahnya, dari depan, dari belakang. Nah, di dalam salah satu sifat Al-Quran juga sebagai kalamullah, kitabun uhkimat ayatuh. Al-Quran adalah kitab yang uhkimat ayatuh. Ayat-ayatnya betul-betul uhkimat, kokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada perubahan. Nah, ini tidak bakal ada yang bisa merubahnya. Ini salah satu sifat kalamullah. Dalam sifat yang lainnya, sifat yang ketiga,
"Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya bukan berasal dari sisi Allah, Al-Qur'an itu, niscaya mereka bakal mendapati di dalamnya terdapat ikhtilafan katsira. Terdapat perselisihan yang sangat banyak. Nah, ini adalah di antara sifat Al-Qur'an. Demikian juga di dalam hadis Rasulullah menyebut sifat dari kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis-hadis yang disebutkan, salah satu di antaranya yang tadi itu doa perlindungan, aku memohon perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna. Itu menunjukkan bahwa kalimat Allah itu bukanlah makhluk. Karena seandainya makhluk, nggak boleh dimintai perlindungan dengannya. Nggak boleh kita berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat Allah bukanlah selain Allah. Karena kalimat Allah adalah bagian dari sifat Allah. Dan kita boleh berlindung dengan sifat-sifat Allah. Artinya berlindung dengan menggunakan bi kalimatillah. Bukan berlindung kepada kalimat Allah, tetapi berlindung dengan kalimat Allah. Ini karena Allah yang menghendaki bahwa kalimat-kalimat Allah itu bisa menjadi tameng, dijadikan oleh Allah SWT sebagai tameng, sebagai pelindung bagi manusia. Masya Allah. Sebab-sebab perlindungan dengan membaca doa ini adalah sebab Allah jadikan sebagai sebab perlindungan Allah. Demikian juga disebutkan di sini salah satu sifat Allah, kemahakuasaan Allah. Ini sifat Allah sempurna. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini kehendak Allah itu Allah SWT tidak akan ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini kemahakuasaan Allah juga mencakup segala sesuatu yang Allah kehendaki. Ini Allah jika menghendaki segala sesuatu apapun, maka Allah maha kuasa untuk melakukannya. Ini ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Ini maka sebuah pertanyaan yang salah ketika ada yang bertanya, apa Allah mampu, maha kuasa untuk menciptakan sesuatu yang sama sepadan dengan dirinya? Ini pertanyaan konyol, pertanyaannya yang salah. Kenapa? Karena Allah tidak bakal menghendaki seperti itu. Ini mustahil Allah menghendakinya dan tidak akan ada. Ini sehingga sesuatu yang mustahil terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang sama dengan dirinya atau lebih berkuasa atas dirinya. Ini bukan sesuatu yang masuk akal dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin. Sesuatu yang mustahil itu tidak bakal terjadi. Sehingga pertanyaannya lah yang salah ketika ada yang mengatakan demikian. Ini yang harus difahami. Ini. Jadi bukan kehendak kita, tapi Allah tidak menghendaki. Ini. Allah tidak akan menghendakinya. Nah, kemudian disebutkan yang selanjutnya, wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqat. Demikian juga seluruh sifat-sifat Allah. Setelah disebutkan contoh-contoh sifat, qudratuhu, kemahakuasaan Allah, kemudian kalimat Allah yang itu adalah salah satu atau sebagian dari sifat, maka demikian juga seluruh sifat Allah sempurna, bukan makhluk. Nah, ini sempurna dan bukan makhluk. Dan Allah memiliki sifat yang paling tinggi, sifat yang paling sempurna. Karena makhluk gak ada yang sempurna. Ketika disebutkan bahwa ada makhluk yang sempurna, maksudnya kesempurnaan makhluk yang berbeda dengan kesempurnaan Allah SWT. Karena kesempurnaan Allah adalah mutlak, berbeda dengan kesempurnaan makhluk yang tidak mutlak. Ini kesempurnaan sesuai dengan kemanusiaan, dengan sifat manusia. Ini, masya Allah. Nah, disinilah
Al-Imam Al-Muzani menjelaskan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki satu pemahaman yang sama. Tidak ada perbedaan di kalangan para salafus saleh, termasuk Al-Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, dan beliau menulis kitab ini juga menjelaskan akidah Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan bisa dikatakan inilah akidah Imam Syafi'i jika kita ingin menghendaki, jika ingin kita mengetahui apa akidah Imam Syafi'i, maka kita bisa membaca kitab ini. Kita bisa membaca kitab ini karena Imam Al-Muzani murid yang sampai akhir hayatnya Imam Syafi'i, dan bahkan yang memandikan jenazah Imam Syafi'i sesuai dengan wasiat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala untuk dimandikan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Dan menunjukkan hal ini kedekatan beliau dengan Imam Syafi'i, sehingga termasuk akidah Imam Syafi'i bisa kita katakan ada di dalam kitab Syarhus Sunnah ini. Jika kita ingin mengetahui akidah Imam Syafi'i, maka bacalah akidah Imam Al-Muzani Syarhus Sunnah ini. Kita sudah memiliki pengetahuan tentang akidah Imam Syafi'i. Karena sebenarnya akidah para imam tidak ada perbedaan. Akidahnya satu. Bahkan sebelum lahirnya Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari, dan sebelumnya, sebelum lahirnya Mu'tazilah, sebelum lahirnya Asy'ariyah, maka para ulama sebelumnya, Imam Ahmad bin Hanbal, seluruh 4 madhab, mereka ini memiliki akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Memiliki akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Secara global mereka ini memiliki akidah yang sama. Meskipun ada sedikit perbedaan di kalangan para imam dan bahkan para ulama, tetapi mereka berada pada satu akidah. Usulnya, prinsipnya, pokok-pokoknya adalah sama. Dan pembahasan tentang sifat Allah itu adalah pembahasan yang sama. Jadi seluruh sifat Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali, dan sifat Allah bukanlah makhluk. Ini dipahami oleh seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala dan gurunya Imam Syafi'i. Nah, Imam Al-Muzani mengatakan bahwa sifat Allah itu azali, daimat, azaliyat. Ini tidak didahului oleh ketiadaan dan tidaklah didatangi kefanaan. Jadi lawan dari azali adalah Adam. Adam yaitu tiada, ketiadaan. Adapun abadi, lawannya adalah fana. Lawannya adalah fana. Sebagaimana Allah menyebutkan di antara nama Allah Al-Awwal wal-Akhir. Dan seluruh nama Allah memiliki kandungan sifat, menunjukkan sifat Allah. Nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Al-Karim, yang Maha Mulia. Al-Kabir, yang Maha Besar. Allahu Akbar, yang Maha Besar. Allahu As-Samad, subhanallah, tempat bergantung seluruh makhluknya. Ini semuanya memiliki sifat azali dan abadi. Sehingga azali pada masa lampau dan akhir. Al-awwal yaitu azal, al-akhir yaitu senantiasa pada waktu yang akan datang. Walaysat bimuhdatsatin fatabid, kata Imam Al-Muzani, bukanlah sesuatu yang baru sehingga bisa hilang, bisa sirna. Sifat Allah gak akan hilang, gak akan sirna. Bukan perkara muhdas, perkara baru. Itu adalah azali sebagaimana azalinya Allah. Azali sebagaimana azalinya Allah. Bukan sebagai sesuatu yang muhdas, sesuatu yang baru, berpermulaan. Muhdas adalah sesuatu yang memiliki permulaan. Memiliki permulaan.
Ini. Nah, sifat-sifat Allah bukanlah muhdas, bukanlah sesuatu yang memiliki awal atau permulaan. Ini. Nah, disinilah sifat Allah bukanlah sesuatu yang yang muhdas, sesuatu yang baru. Wala kana rabbuna naqisan fayazid. Demikian juga sifat Allah SWT. Demikian pula wala kana rabbuna naqisan. Bukanlah Allah itu naqis, kurang kemudian bertambah. Tidak ada yang bertambah pada diri Allah, pada sifat-sifat Allah. Tidak berkembang sebagaimana makhluk. Ini makhluk tumbuh, ini berkembang terus dan kemudian sampai akhirnya menurun menjadi tua dan seterusnya. Maka tidaklah Allah sebagaimana makhluk, yaitu naqis fayazid, kurang kemudian bertambah. Allah tidaklah seperti makhluk, seperti manusia misalnya. Manusia itu awalnya naqis. Wanita yang melahirkan bayi itu sifatnya naqis, tidak memiliki kekuatan, tidak bisa berdiri awalnya, tapi bertambah sedikit demi sedikit. Bayi itu kecil, ini janin itu kecil, sampai akhirnya kemudian lahir, itu juga masih kecil dan membutuhkan yang lainnya, membutuhkan manusia yang lainnya. Manusia itu sejak awal penciptaan itu tidak memiliki kekuatan apapun, kecil, makhluk yang kecil dan butuh perlindungan, dilindungi oleh Allah SWT sampai lahirnya, butuh perlindungan. Allah menjadikan ibunya sebagai pelindung. Ini Allah melindungi sang janin di dalam rahim ibunya, kemudian bayi yang lahir dengan ibunya, orang tuanya, sampai akhirnya berkembang tumbuh. Maka manusia itu senantiasa membutuhkan yang lainnya. Manusia sepanjang hidupnya membutuhkan yang lain, membutuhkan selain dirinya. Nah, ini tidak ada manusia yang somad, yang tidak membutuhkan yang lain. Itu makna somad. Allah tidak butuh kepada yang lain, tapi manusia pasti membutuhkan. Nah, di sini tidaklah Allah itu naqis, kurang kemudian bertambah sebagaimana makhluk, sebagaimana manusia. Ini. Jadi Allah itu memiliki sifat itu sejak awal, semuanya sempurna. Ini semuanya sempurna. Kalimat Allah, kemahakuasaan Allah tidaklah bertambah kekuasaan Allah. Ini artinya Allah SWT kekuasaannya sudah solid, sudah absolut, sudah mutlak. Tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Kekuatan Allah, kemahakuasaan Allah sempurna. Sejak Allah ada. Kapan Allah ada? Ya azali, tiada berpermulaan. Maka kemahakuasaan Allah, kalimat Allah sempurna. Ini. Nah, sehingga sifat itu sifat Allah azali dan abadi. Azal walam yazal, artinya senantiasa ada pada masa lampau dan senantiasa akan ada di masa yang akan datang. Dan tidak boleh, tidak akan ada, tidak mungkin, mustahil sifat Allah itu bertambah atau berkurang. Ini sifat Allah, kesempurnaan Allah itu nggak akan bertambah, semakin sempurna, enggak, sempurna tanpa ada semakin dan berkurang. Ini kesempurnaan Allah SWT. Sehingga sifat Allah sifat yang mutlak sempurna sebagaimana zatnya Allah SWT, azali dan abadi. Jallat sifatuhu an shibahin, ini an shibhi sifatil makhluqin. Maha suci Allah, jallat sifatuhu, maha suci sifat-sifat Allah dari penyerupaan sifat-sifat makhluk. Ini dan tidak akan mampu siapapun yang memberi sifat Allah SWT untuk memberikan sifat dari diri makhluk kecuali yang Allah sifati dirinya. Nah ini, wa qasurat anhu fitanul wasifin, tidak akan mampu
siapapun yang memberi sifat Allah Subhanahu wa taala dengan kecerdasan setinggi apapun, fiton, ini adalah kecerdasan, kepandaian, kepintaran, apapun yang ada pada makhluk tidak akan bisa mensifati Allah dengan sempurna kecuali Allah sendiri yang menyebutkan sifat-sifat itu. Makhluk tidak akan bisa memberi sifat kepada Allah SWT dengan sempurna. Makanya kita tidak boleh mensifati Allah dari akal kita. Kita memikirkan seakan-akan kita menganggap itu sifat sempurna bagi Allah. Kita menyebut Allah itu profesor atau maha profesor dan yang lainnya. Maka tidak selayaknya, tidak sepatutnya bagi kita memberi sifat-sifat kepada Allah yang tidak ada sifat itu, tidak disebutkan oleh Allah baik dalam Al-Quran maupun hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Maka nggak boleh kita mensifati Allah dengan akal kita. Allah itu harusnya begini, harus begini, harus memiliki sifat demikian. Sebagaimana dalam ilmu kalam, maka mereka para tokoh ilmu kalam mengatakan Allah itu memiliki sifat wajib demikian dari akalnya. Maka ini adalah sesuatu kelancangan bagi makhluk ketika mensifati Allah dengan bersandarkan kepada akal pikirannya. Tidak ada satupun akal pikiran manusia yang bisa mensifati Allah dengan sempurna kecuali sifat yang memang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah yang sahih. Tidak ada yang makhluk yang bisa mensifati Allah dengan akal makhluk. Nah, ini sebagaimana yang ditetapkan oleh berbagai kelompok seperti Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak memiliki sifat. Nah, ini karena kalau memiliki sifat sama dengan makhluk. Ini dari akalnya mereka. Demikian juga kelompok yang lainnya, Jahmiyah dengan berbagai macam cabangnya. Karena semuanya mereka ini termasuk bisa dikategorikan cabang-cabang kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah. Demikian juga perkembangan selanjutnya seperti Asy'ariyah dan yang lainnya. maka ketika mereka mensifati Allah dengan berasal atau dengan berlandaskan, berdasarkan akal, tidak akan bisa mensifati Allah dengan sempurna. Bahkan semakin menunjukkan kekurangan sifat Allah jika sifat itu berasal dari akal manusia. Seperti tadi saya sebutkan, salah satu contohnya mensifati Allah dengan profesor. Termasuk mensifati dengan qidam. Qidam itu sifat yang tidak membedakan dengan makhluk. Makhluk itu ada yang qidam. Qidam itu dahulu. Dahulu itu lawan dari jadid, yang baru. Subhanallah. Sehingga makhluk itu ada yang memiliki sifat qadim. Kalau Allah kita sifati dengan qadim, maka tidak membedakan dengan makhluk. Tetapi jika kita sifati Allah dengan azali, atau al-awwal alladzi laisa qablahu syai', yang pertama yang tidak ada sebelumnya sesuatu, ini sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita tidak butuh kepada sifat yang lainnya seperti qadim. Kecuali jika makna qadim adalah al-awwal yang laisa qablahu syai'. Maka kita memilih, kita mengatakan jika maknanya qadim itu adalah al-awwal alladzi laisa qablahu syai', maka itu sudah ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah. Tanpa kita harus merubah sifat itu dengan qadim atau dengan qidam. Nah, ini. Demikian juga Allah itu sifatnya baqa. Kalau maksudnya baqa itu adalah abadi, maka sudah ada sifat itu dengan al-akhir, alladzi laisa ba'daka syai'. Engkau lah yang akhir, tidak ada setelah engkau sesuatu apapun. Maka kalimat ini sudah ada, kecuali jika maksudnya adalah itu sama maknanya dengan al-akhir hanya sebagai penjelasan, maka tidak mengapa.
Ini mensifati Allah dengan kalimat-kalimat yang maknanya tidak menyelisihi apa yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau dalam sunnah Rasulullah SAW. Nah ini, maka kita harus memahami hal ini. Nah, kata Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, jallat sifatuhu an syibhi sifatil makhlukin. Maha suci sifat Allah itu dari penyerupaan sifat makhluk. Nah, ini. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal Allah, sesuatu apapun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya nggak bisa dikiaskan Allah dengan makhluknya. Ini nggak bisa dikiaskan Allah dengan makhluknya. Ini dan makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang kelompok musyabbiha, kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk atau makhluk dengan Allah, maka Imam Ahmad menjawab bahwa mereka orang yang disebut dengan musyabbiha adalah yang mengatakan Allah itu memiliki penglihatan sebagaimana penglihatanku, tangan seperti tanganku, kaki seperti kakiku, dan seterusnya. Ini adalah kelompok yang musyabbiha. Maka Allah memiliki kemahasucian menyerupai sifat makhluk. Allah tidaklah memiliki kesamaan dengan makhluk sama sekali. Tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah satupun dari makhluknya. Ini, tidak ada yang sekufu, artinya sebanding, setara, atau bahkan mendekati sama sekali tidak ada. Ini. Nah, inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, membahas tentang penyerupaan ini ini perlu pembahasan yang lebih lanjut di dalam pembahasan yang akan datang insyaallah ta'ala, karena waktu yang sudah melewati waktu yang ditetapkan, dan mungkin insyaallah untuk pembahasan selanjutnya kita akan lanjutkan dalam pembahasan yang akan datang, sehingga kita membutuhkan pembahasan ini pelan-pelan agar bisa difahami, sehingga butuh penjelasan yang rinci atau detail, karena banyak yang terjatuh dan terjerumus ke dalam kesalahan dalam memahami sifat-sifat Allah, sehingga ini membutuhkan pembahasan atau penjelasan yang lebih detail di masa yang akan datang insyaallah ta'ala. Dalam kesempatan yang berikutnya kita akan membahas tentang berbagai macam syubhat atau penyerupaan makhluk dengan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini berbagai kesesatan. Kita akan mengupas sebab-sebab dan mengapa terjadi penyerupaan dengan makhluk, dan apa sesungguhnya yang harus kita fahami dan kita yakini berkaitan dengan hal ini. Karena disinilah sebenarnya letak kesesatan kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah di dalam memahami sifat-sifat Allah, sehingga terjadilah berbagai perang pemikiran bahasa kita sekarang ini, yaitu apa? Terjadi kesesatan, penyimpangan dari jalan yang benar yang telah difahami agama ini oleh para sahabat, sebagaimana yang diberikan atau disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, para sahabat Rasulullah. Itulah yang seharusnya kita fahami, sehingga tidak akan mungkin kita ini bisa selamat dari kesesatan kecuali dengan mengikuti keyakinan, pemahaman yang sudah diajarkan Rasulullah kepada para sahabat.
Sehingga akidah ini harus kita ambil dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan keotentikannya dari para sahabat Rasulullah, dari Rasulullah SAW, dari hadis-hadis Rasulullah SAW, dan dari Al-Quran, bukan dari akal. Ini karena pembahasan akidah ini tidak bisa dengan akal. Akal itu manusia secanggih apapun, mereka berkumpul untuk membuat keyakinan dari akal berdasarkan akal mereka, tidak bakal ketemu. Ini tidak bakal bisa ketemu siapapun dia, karena akal manusia masing-masing, akal manusia bisa jadi menelurkan produk keyakinan yang sebenarnya tidaklah bisa membentuk keyakinan yang betul-betul yakin. Ini kecuali keyakinan yang disandarkan, didasarkan kepada firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Maka hendaknya kita berhati-hati dalam mengambil akidah, karena ini permasalahan yang akan menentukan masa depan kita di akhirat nanti. Ini. Maka satu tuntunannya yang terjamin, yaitu tidak akan tersesat selama kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka senantiasa ketika kita meyakini sesuatu, apakah keyakinan itu benar atau tidak, maka kita harus mencocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Apabila sesuai, maka itulah keyakinan yang harus diyakini. Bagaimana para sahabat dalam keyakinan mereka, akidah mereka, karena tidak ada perbedaan. Akidah para sahabat, akidah para salaf, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari zaman dulu sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat, tetap itu keyakinannya. Nah, ini yang harus kita yakini. Baik. Jadi pegangan kita bukanlah si fulan, bukanlah pegangan kita akidahnya Abul Hasan al-Asy'ari, akidahnya siapa saja. Nah, ini. Tetapi yang kita jadikan pegangan akidah itu berasal dari ajaran Rasulullah. Mana hadisnya, mana asarnya para sahabat yang menunjukkan hal itu, bagaimana kesohihan, keotentikan riwayat yang dari sahabat tersebut atau dari Rasulullah, ini harus diteliti. Karena banyak yang terjerumus juga ke dalam keyakinan yang batil karena hadis-hadis yang palsu, hadis yang sangat lemah, yang dijadikan sandaran, sampai akhirnya terjadi banyak keyakinan yang macam-macam. Seperti halnya keyakinan adanya berbagai wali dengan kenyelenehannya. Ini ada yang disebut wali majdhub. Yang ini tidak ada landasan sama sekali. Jadi orang gila dikatakan wali. Ini walinya ada istilah wali majdhub. Majdhub itu yang ditarik karena saking cintanya kepada Allah dan Allah mencintainya sampai ditarik hilang kesadarannya. Ini. Jadi apa? Kesadarannya itu disedot. Ini sampai akhirnya penampakannya adalah seperti orang gila. Katanya padahal bukan orang gila. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami ya, orang seperti ini orang gila dianggap sebagai wali. Maka di mana? Nah, ini contohnya nggak ada di zaman Rasulullah, para sahabat yang kemudian mereka itu apa? Mempunyai pemahaman yang seperti ini. Ini pemahaman model baru. Ini bahayanya kesesatan yang dibungkus dengan berbagai kalimat-kalimat yang mempesona. Tetapi demikianlah, kesesatan itu ada saja yang membelanya, meskipun sebenarnya sesuatu yang tidak masuk akal atau sesuatu yang seandainya orang itu mempunyai akal sehat, cukup disebutkan hal tersebut akan mengetahui kebatilan ini keyakinan itu. Ini tayyib. Mungkin demikian. Bismillah. Mungkin saya mendahului pertanyaan Ustaz. Apa namanya? Biasanya mungkin kita di antara kita yang mungkin dulu pernah mempelajari sifat-sifat 10 atau sepertinya, itu memahami bahwa yang dimaksud oleh para ulama yang meringkas sifat-sifat jadi 10 segala macam ini adalah setelah memahami
para ulama dulu kemudian diringkas menjadi 10 sifat wajib misalkan. Nah ini Iya. duduk perkaranya seperti apa Ustaz? Ya, sebenarnya kalau seandainya itu adalah ringkasan dari akidah para salaf, tentunya ada hubungan. Ini ada hubungan antara peringkas akidah itu dengan sebelumnya. Tetapi apa yang dikatakan sebagai ringkasan dari akidah para salaf atau para ulama sebelumnya, maka nggak ditemukan adanya korelasi atau kesesuaian antara sifat-sifat yang disebutkan dengan sifat-sifat yang sudah disebutkan oleh para ulama sebelumnya. Nah, ini. Maka kita akan mendapati perbedaan yang jauh antara akidah seperti misalnya yang dikatakan sifat 20, sifat 13, sifat 7, dan yang lainnya tadi. Nah, sampai menjadi sifat 20, gabungan antara dua orang Asy'ariyah dan Maturidiyah misalnya, yang kemudian diramu jadi satu, jadi sifat 20. Nah, ini gabungan ini yang sesungguhnya ada pengulangan dan ada perbedaan dalam pengulangan itu. Secara rinci mungkin penjelasannya mungkin akan membingungkan juga. Nah, ini. Maka kalau seandainya kita membaca kitab-kitab akidah sebelum Abul Hasan al-Asy'ari, dan sudah banyak seperti Al-Muzani ini salah satunya. Nah, ini nggak ada sifat 20, nggak ada sifat dibatasi dengan sifat 20 ini. Bahkan kitab-kitab yang ada sebelumnya Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya para ulama sebelum dan setelahnya, tidak ada yang menyebutkan sifat 20 atau yang menyerupai sifat 20 ini, atau yang membatasi sifat qadim, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, dan seterusnya. Nah, ini sehingga ada yang menyerupai kudrah, iradah, dan sebagainya, tetapi dalam pembahasannya, perinciannya nanti akan terjadi perbedaan. Sangat jauh berbeda seandainya kita membaca saja kitab-kitab Asy'ariyah dengan kitab-kitab seperti Al-Muzani, Imam Ahmad bin Hanbal, putranya Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, yang juga menulis kitab akidah. Kita akan mendapati kesamaan, kerunutan antara akidahnya Imam Ahmad, Imam Al-Muzani, Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam menjelaskan sifat, dan kemudian yang dinukil dari para sahabat. Mereka menetapkan, misalnya salah satu yang menunjukkan perbedaan yang jauh, menetapkan kemahatinggian Allah yang dinafikan oleh kelompok sekarang ini Asy'ariyah. Tentunya sesuatu yang jauh berbeda. Kalau ringkasan akan mengatakan Allah beristiwa di atas arsy, menetapkannya, tidak ada penolakan, tidak ada pengingkaran, Allah di atas. Nah, kalau seandainya itu ringkasan, nggak akan berbeda. Tetapi hasilnya ternyata berbeda. Berarti ini bukan ringkasan, tetapi adalah sesuatu yang menyelisihi atau bahkan bertentangan dengan akidah sebelumnya. Akidah Abul Hasan al-Asy'ari yang sebenarnya akidah yang mengingkari kemahatinggian Allah SWT, ini adalah akidah yang baru belakangan. Nah, ini akidah Asy'ariyah belakangan. Nah, ini coba dilihat di mana Abul Hasan al-Asy'ari menafikan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sekarang ini mengusung akidah yang mendakwakan diri mereka itu pengusung akidah Asy'ariyah yang mengingkari kemahatinggian Allah dan tidak boleh mengatakan Allah di atas arsy. Maka kita akan mendapati perbedaan yang jauh. Ini salah satu saja sifatnya. Sifat contohnya adalah sifat Allah beristiwa di atas arsy. Ini kita akan mendapati perbedaan jauh antara sifat antara akidah para salaf yang dinukil dari mereka menetapkan sifat maha tingginya Allah ini. Dalam berbagai kitab-kitab yang menyebutkan sanadnya sampai kepada mereka. Jadi akidah pun para salaf mereka ada sanadnya dan bisa diteliti kesahihan sanad itu. Ini seperti kitab yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi Al-Ulu, diringkas oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Mukhtasar Al-Ulu,
kemudian ditahqiq dan dinukil itu riwayat-riwayat yang disandarkan kepada para salaf dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'in yang mereka semuanya menetapkan kemahatinggian Allah di atas arsy dan seterusnya. Sangat berbeda, terbalik dengan yang sekarang ini digemborkan oleh para ustadz, para tokoh-tokoh yang mengingkari kemahatinggian Allah di atas arsy-Nya. Ini subhanallah. Ini perbedaan yang sangat berbeda jauh. Makanya bukanlah yang disebut sifat 20 itu ringkasan dari akidah sebelumnya, tetapi adalah hasil dari akal. Itu adalah hasil dari akal ingin menggabungkan dengan Al-Quran. Karena hadis tidak dijadikan sebagai dasar oleh mereka. Karena kebanyakan hadis ahad. Dalam akidah atau dalam keyakinan mereka nggak dijadikan dasar dalam akidah. Kalau seandainya demikian, maka mayoritas hadis tidak dipakai dalam akidah. Mayoritas hadis. Bahkan kalau seandainya dibalik pertanyaannya, tunjukkan hadis yang mereka gunakan sebagai landasan akidah. Hadis yang mereka jadikan landasan sebagai akidah hanya hadis mutawatir. Tunjukkan. Kalau seandainya bisa mereka menunjukkan sebanyak jari mau jari tangan sajalah. Ya, ini hadis-hadis mutawatir berkaitan dengan akidah. Karena syaratnya mereka mensyaratkan yang bisa dijadikan landasan akidah adalah hadis mutawatir. Tunjukkan. Ini. Seandainya mereka bisa. Karena apa? Mayoritas hadis itu hadis ahad. Ini, dan hadis ahad ini yang banyak berkaitan dengan masalah akidah dan yang lainnya. Maka mereka tidak akan bisa menunjukkan. Ini kalau seandainya kita mau berdebat atau mau berdialog dengan mereka, yang mereka kemudian mengatakan nggak bisa dijadikan hadis ahad, dijadikan sebagai dalil dalam akidah, bahkan mereka mengharamkan. Seperti kelompok Hizbut Tahrir, ini yang saya juga mempunyai pengalaman untuk bersinggungan dengan mereka. Ini bahkan mengikuti kajian-kajian mereka, dan mereka mempunyai akidah seperti itu. Jadi sekarang ini Neo Mu'tazilah dibawa oleh kelompok Hizbut Tahrir ini. Nah, dan demikian juga kelompok yang lainnya. Maka kita akan mendapati sangat jauh perbedaan dengan akidah para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Mungkin demikian. Ini ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana cara bertaubat ketika kita mungkin dulunya itu pernah menyelisih pemahaman sifat-sifat Allah yang benar? Ya, tinggal kita merubah saja keyakinan kita. Kita pelajari akidah para salaf, termasuk salah satu diantaranya yang kitab yang sedang kita pelajari ini, dan kita koreksi, kita merubah pemahaman kita. Oh, pemahaman saya salah, ya sudah, berarti saya pemahamannya sekarang demikian. Ini. Dan apapun yang dulu kita salah pahami, dengan kita belajar dan kita menyampaikan, ini, kalau kita sempat mendakwahkan, maka kita mengoreksi apa yang dulu kita sampaikan kepada orang yang mungkin kita sampaikan, dengan kita menulis ataukah kita memahamkan kepada orang yang kita ajari, insya Allah itu akan menjadi kafaroh apa yang sudah kita lakukan atau kita yakini selama ini. Oh, ternyata salah, maka kebaikan atau taubat ataukah istighfar itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Ini termasuk keyakinan. Ini, jadi itu insya Allah sudah bisa menghapus seluruh dosa-dosa yang ada. Kita bertobat, beristighfar dari keyakinan yang salah, dan kita memperbaiki. Bahkan kita mendakwahkan atau mengajak orang untuk ikut mengkaji pemahaman yang benar, sehingga kita akan aman dari kesesatan.
Baik. Mungkin demikian. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan, kalau misalkan ada dua istilah seperti tadi kan ada kidam kemudian dan al-awal laisa qoblah ya. Nah, mana yang kita pilih Ustaz untuk mungkin diajarkan ke anak-anak, apakah kidamnya atau mungkin yang lebih baik istilah yang sesuai ini Quran sunnahnya ini untuk masalah seperti itu? Ya. Jadi yang jelas kita mengajarkan kepada anak-anak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, dalam hadis. Itu lebih aman daripada kita memperkenalkan sifat kodim yang akhirnya harus menjelaskan macam-macam. Nah ini, kecuali kalau mereka usianya itu sudah bisa memahami, bisa menangkap, seperti usia anak-anak SMA lah mungkin, yang sudah memiliki kedewasaan. Tetapi yang kita talqinkan kepada anak-anak, tidak perlu kita talqinkan sifat 20. Nah ini. Nah, tapi apa? Kita ajarkan mereka ini apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tidak kita bebani anak-anak dengan perkara-perkara yang tidak mampu atau di luar nalar mereka. Ya ini. Kita sampaikan sebagaimana Rasulullah ketika bertanya kepada budak yang masih bocah, di mana Allah? Keyakinan ini yang kita tanamkan. Di mana Allah? Allah fis sama. Sudah. Kita ajarkan anak-anak sejak kecil mereka itu dengan hadis seperti ini. Nah, ini di mana Allah? Allah fis sama. Allah itu al-awwal wal akhir, al-zahir wal batin, dan seterusnya. Hadis Rasulullah ketika Rasulullah berdoa, fa antal awwal alladzi laisa qablaka syai' wa antal akhir alladzi laisa ba'daka syai'. Kita jelaskan makna dari al-awwal alladzi qablaka syai', itu maknanya dalam bahasa Arab disebut azali. Kemudian wa antal akhir alladzi laisa ba'daka syai', itu yang disebut dengan abadi. Nah, ini yang kita talqinkan kepada anak-anak. Kita ajarkan sehingga sesuai dengan bahasa yang bisa difahami oleh mereka. Allah itu tidak berpermulaan. Artinya Allah tidak diciptakan. Sudah ada. Ini tidak pernah tidak ada. Itu cukup. Dengan bahasa seperti itu mudah difahami. Allah itu ada terus, iya, sejak dulu ada dan tidak pernah tidak ada. Allah senantiasa ada. Nah, kalau makhluk yang lainnya, arsy diciptakan oleh Allah, ada permulaannya. Qalam, Allah menciptakan, ada awalnya. Tetapi Allah nggak ada awalnya. Artinya sejak dulu dan tidak ada permulaan. Ini tidak didahului oleh sesuatu. Nah, jadi bahasa-bahasa itulah yang mungkin perlu kita tata bagaimana kalimat yang sesuai dengan anak-anak. Nah, ini. Nah, terutama Rasulullah ketika bertanya kepada budak tadi, berarti ini adalah perkara yang sudah ditanamkan. Allah di atas arsy, Allah di atas langit. Ini perkara yang sudah ditanamkan sejak anak-anak kecil. Ini. Tapi sekarang ini sudah bergeser. Ya, mereka mengatakan ketika ini hanya diajarkan kepada anak-anak, nanti kalau sudah besar dirombak. Nah, ini bahaya. Rasulullah SAW ketika bertanya kepada anak-anak itu menunjukkan bahwa inilah sebenarnya akidah yang harus ditanamkan. Tidak kemudian yaitu sesuai dengan pemikiran anak-anak yang bisa dicerna anak-anak adalah Allah di atas. Tetapi setelah itu, setelah dewasa atau setelah mumayyiz, kemudian dijelaskan bukan demikian. Allah nggak boleh di atas, nanti sama dengan makhluk. Membingungkan. Nah, ini adalah pemahaman atau sesuatu yang akan membuat rancu. Sementara akidah itu ditanamkan sejak anak-anak kecil. Dan tidak mungkin Rasulullah ketika bertanya kemudian nanti besarnya kemudian dirubah. Mana ada dalilnya? Rasulullah menjelaskan. Ini ketika anak-anak ini ditanya seperti itu, kan dikatakan ini adalah tanda-tanda keimanan si anak ini. Ini kemudian Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat tidak boleh Allah di atas arsy dan seterusnya. Ini tentunya perlu penjelasan dalam bahasa Arab, bahasa yang jelas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maknanya jelas dalam bahasa Arab dan dipahami oleh para sahabat. Tidak ada penjelasan yang menyelisihi zahir dari
ayat tersebut. Nah ini sehingga ini yang harus kita ajarkan. Mungkin demikian ya. Ini terakhir Ustadz. Nah, sepertinya ini sudah dibahas ya, tapi tidak apa-apa saya bacakan. Apa alasan mereka orang-orang yang meyakini Al-Quran ini adalah makhluk? Alasannya karena sebenarnya ini dari akalnya, dan dikhawatirkan tujuannya, dan ini adalah sebenarnya bisikan dari syaitan. Supaya apa? Kalau Al-Quran itu makhluk, berarti bisa dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Yaitu apa? Mereka akan membandingkan, menyetarakan, mempertentangkan dengan akal. Nah, kalau bertentangan bagaimana? Kalau seandainya Al-Quran itu kalamullah, tidak boleh dipertentangkan dengan akal. Tetapi ketika Al-Quran itu adalah makhluk, maka bisa dipertentangkan dengan akal. Akal juga makhluk. Bahkan di dalam akidah Mu'tazilah, dan demikian juga kelompok Asy'ariyah, tokoh-tokohnya, mereka mengatakan jika bertentangan antara idza ta'arada, ta'arud itu terjadi pertentangan, semacam pertentangan antara akal dan nakal. Nakal itu artinya Al-Quran atau hadis, maka didahulukan akal daripada nakal. Ini muaranya sebenarnya. Bahayanya di sini. Kalau mengatakan Al-Quran itu adalah apa? Makhluk. Ini bukan firman Allah. Ini bahayanya di sini. Meskipun alasan yang mereka jadikan sebagai dasar, yaitu apa? Satu saja. Allah tidak boleh serupa dengan makhluk. Itu sebenarnya alasan yang senantiasa mereka pakai. Senjata yang mereka pakai ini. Tidak boleh Allah itu sama dengan makhluk. Mukhalafatulil hawadis. Maksudnya bagaimana? Lah kalau Allah itu berbicara, kalam itu kan berbicara. Ini ucapan. Nanti dikhawatirkan nanti sama dengan makhluk karena makhluk berbicara. Kalau Allah berbicara berarti Allah sama dengan makhluk. Nah itu alasan mereka. Tapi sesungguhnya mereka yang beralasan demikian tidaklah mereka konsekuen. Ini kalau seandainya demikian, maka ingkari seluruh sifat Allah. Allah berbicara, Allah melihat. Nah, kenapa? Kalau seandainya kita mengingkari Allah berbicara, karena nanti sama dengan makhluk berbicara, maka kita katakan jawaban terhadap alasan mereka. Kalau begitu, kalian bisa jadi pilihan kalian adalah mengingkari seluruh sifat. Karena apa? Allah melihat, nanti sama dengan makhluk. Karena apa? Makhluk melihat. Allah mendengar. Loh, tidak boleh kita tetapkan Allah mendengar. Karena apa? Nanti makhluk kan juga mendengar. Dan seterusnya. Seluruh sifat Allah. Mendengar, melihat, Rahman, Rahim, menyayang. Sayang itu adalah sifat makhluk. Dan itulah yang terjadi pada mereka. Allah dan mereka akhirnya kebingungan di dalam diri mereka sendiri. Satu sisi mereka harus menetapkan sifat yang mereka secara akal mereka itu ditetapkan seperti iradah, kehendak Allah. Ini mereka menetapkan, padahal makhluk juga punya iradah. Akhirnya Asy'ariyah terpaksa. Makhluk itu sebenarnya nggak punya iradah, nggak punya kehendak. Akhirnya terjatuh ke dalam keyakinan yang bertambah jauh dari apa? Dari sebenarnya yang bisa difahami dengan akal manusia. Ini manusia tidak punya kehendak katanya. Ini adalah Jabriyah. Akibat dari ini penyerupaan, mereka lari dari penyerupaan.
Allah dengan makhluk. Itu alasan yang paling banyak digunakan sebagai senjata mengingkari kalamullah. Asy'ariyah mempunyai mazhab tersendiri, tidak mengingkari Al-Quran kalamullah, tetapi yang dimaksudkan kalamullah adalah yang ada pada diri Allah. Itulah kalamullah. Kalamun nafsi, mereka istilahkan dengan kalamun nafsi. Yang batin, yang dibatin saja. Adapun yang terucap, yang tertulis itu bukan kalamullah. Itu ibarah dari kalamullah, kata mereka. Ungkapan, ya, itu ungkapannya Jibril atau ungkapannya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, akhirnya apa? Berarti Al-Quran yang ada di mushaf itu adalah makhluk juga, muaranya sama. Ini sehingga mazhabnya Asy'ariyah sebenarnya kalau seandainya ditelusuri, dikejar mereka ini, lah kalau yang Al-Quran yang ada di mushaf ini apa? Mereka akan mengatakan ibarah, ungkapan dari kalamullah. Kalam yang mana? Kalam yang ada pada diri Allah. Berarti yang ada di sini itu ungkapannya siapa? Siapa yang mengungkapkan? Jibril ataukah Rasulullah? Jawaban mereka, ini mereka apa? Mereka sendiri berbeda. Oh tak, itu ibarah mereka. Sebagian mereka mengatakan hikayat dari kalamullah. Dan mereka terjadi perselisihan di kalangan mereka. Oh, ini ungkapannya Jibril. Oh, ini ungkapannya Muhammad SAW. Dan seterusnya. Nah, akhirnya mereka terjadi kebingungan. Yang intinya bahwa mushaf yang ada di antara kita ini itu bukanlah kalamullah, tapi hanyalah ibarah saja, ungkapannya. Kalamullah ya yang ada pada diri Allah. Ini bahayanya. Sehingga sebenarnya orang awam itu sebenarnya mereka tidak akan bisa memahami akidah Asy'ariyah secara utuh. Makanya hanya sebenarnya dipelajari di berbagai pesantren itu mereka yang belajar sendiri sebenarnya mereka kebingungan. Ini para tokohnya Asy'ariyah sendiri kebingungan. Di akhir hayatnya mereka ini mereka juga kebingungan di dalam memahami akidah. Ini. Jadi itu Nah, Masya Allah. bisa difahami ini. Nah, Ustaz. Ya. Tapi Ustaz, mungkin bisa diberikan kesimpulan sekalian ditutup adalah kita di sesi akhir acara. Barakallahu fikum. Dari apa yang kita bahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara lebih detail, secara rinci, maka kita bisa mengambil intisari dari apa yang kita bahas, yaitu bahwa sifat-sifat Allah, seluruh sifat-sifat Allah, termasuk firman Allah, Allah Maha kuasa, Allah Maha berkehendak, Allah memiliki sifat kalam, Allah Maha berbicara, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah berfirman. Dan seluruh sifat-sifat Allah ini, Allah Maha mencipta, Maha dan seterusnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Seluruh sifat Allah ini adalah sifat yang sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangan, dan bukan makhluk, tidak berawal. Tidaklah berawal. Sebagaimana perkataan sebagian ahlul bid'ah yang mengatakan Allah menciptakan Al-Quran, firman ini tadi. Allah menciptakan, kemudian Jibril mengambil dari Lauhul Mahfuz. Makanya ini bahaya. Kita mengatakan Al-Quran itu dari Allah, bukan dari Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu adalah mencatat segala apapun yang terjadi, termasuk Al-Quran, termasuk apa yang akan Allah turunkan, wahyu yang Allah turunkan, firman Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada di Lauhul Mahfuz.
Sehingga Al-Quran ada di Lauhul Mahfuz, ya, tetapi bukanlah hanya Al-Quran saja. Akan tetapi Allah yang berfirman dan menyampaikan kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Nah, ini sifat Allah SWT. Sifat Allah sempurna, tidaklah menyerupai sifat makhluk. Sifat makhluk adalah makhluk. Adapun sifat Allah bukanlah makhluk. Allah menciptakan makhluk dengan sifat-sifatnya. Tidak sama antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Sifat Allah azali dan abadi. Tidak berpermulaan dan tidak berakhir. Dan tidaklah sifat Allah itu kurang kemudian bertambah sedikit demi sedikit. Sifat Allah sempurna sejak awal. Sejak adanya Allah yang sifatnya azali, maka sifat Allah juga azali. Dan sifat Allah abadi, tidak berkurang dan tidak bertambah. Ini sifat Allah tidaklah bertambah, tidak berkurang. Ini artinya sudah sempurna. Kalau bertambah berarti ada kekurangan sebelumnya. Kalau berkurang berarti tidak sempurna lagi setelah sempurna. Masya Allah. Maka sifat Allah sempurna. Ini yang berbeda dari sifat makhluk. Sifat makhluk tidak ada yang sempurna. Ini. Dan tidak ada satu sifat Allah yang bisa dihasilkan dari akal. Akal manusia tanpa bimbingan wahyu dari Allah tidak akan bisa menelorkan sifat Allah SWT jika itu hanya bersumber dari akal. Ini. Maka akal harus tunduk kepada wahyu, bukan wahyu dikalahkan ketika bertentangan dengan akal. Jadi ini yang insya Allah simpulan atau ringkasan dari apa yang sudah kita sampaikan dalam pembahasan kita kali ini, dan insya Allah kita lanjutkan dalam pembahasan yang akan datang masih dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pembahasan tentang sifat Allah ini akan terus dalam pembahasan yang setelahnya. Ini pembahasan yang termasuk pembahasan yang penting, sehingga kita harus memahami dengan pemahaman yang benar agar tidak terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan yang salah dan menyesatkan, dan harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan yang difahami dan diajarkan oleh para salafus saleh, karena akidah mereka, aqidatus salaf, itu adalah pedoman keselamatan sampai hari kiamat. Hanya ada satu akidah yang benar, yaitu akidah para salafus saleh atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat dan berestafet seterusnya sampai sekarang dan sampai nanti hari kiamat. Insyaallah sampai di sini. Kita lanjutkan dalam kesempatan yang berikutnya biidznillah taala. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam keyakinan kita dan kita ajarkan kepada yang mampu kita ajarkan. Dan kita akhiri, subhanakallahumma rabbana bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.